Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dimana di channel ini akan diceritakan kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata atau kejadian-kejadian nyata. Dan sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen dan share bila kalian suka dengan channel ini, agar channel ini bisa tetap menyuguhkan cerita-cerita horor yang tentunya bisa menghibur kalian semua, khususnya pecinta horror story. Dan untuk kalian yang ingin bergabung bercerita di channel Real Horror Story ini, kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian ke email Real Horror Story yang tertulis di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa lihat di deskripsi, di situ ada alamat email dari Real Horror Story. Kali ini gue bakalan ceritain tentang sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah kota, sebut saja kota S. Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 90-an ya, antara tahun 95 sampai 97. Dan kisah ini terjadi di sebuah keluarga. Jadi ada sepasang suami istri yang kebetulan belum dikaruniai momongan ya. Jadi mereka hanya tinggal berdua. Dan si suaminya ini adalah seorang tipe laki-laki yang sangat pencemburu dan sangat posesif sekali. Dan karena pencemburunya yang besar itu, rasa cemburu yang besar, itu mengakibatkan dia sering mencurigai istrinya. Hingga sampai menuduh istrinya berbuat yang sebenarnya istrinya tidak melakukan hal itu guys gitu. Nah karena istrinya tidak merasa melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh suaminya, sehingga mereka sering kali cekcok. Nah si suaminya ini itu kerjanya serabutan guys, jadi nggak tentu gitu, dan sering juga menganggur. Sementara istrinya ini bekerja, itu dia bekerja di sebuah pabrik. Nah itu menambah rasa cemburunya si suaminya ini gitu. Nah karena si istrinya ini sibuk bekerja di pabrik, sehingga kadang-kadang dia nggak bisa 24 jam ya ngurusin rumah, kayak mungkin masak segala macam gitu, karena dia memang harus berangkat pagi dan pulangnya juga udah sore menjelang maghrib kayak gitu. Sehingga mereka mengambil seorang pembantu gitu, ART gitu ya. Dan ART ini tinggal di rumah dia guys, jadi stay di rumah dia, rumah mereka gitu ya. Karena si suaminya ini juga sebenarnya tipe yang gak setia guys. Jadi dia sering main perempuan juga, sering mabok juga. Jadi termasuk ya sedikit kayak preman gitu lah ya di kampung itu gitu. Nah si istrinya ini mencurigai suaminya ada affair dengan pembantunya gitu. Cuman si suaminya ini kan ngeles-ngeles mulu gitu. Dan akhirnya itu mengakibatkan mereka cekcok parah gitu. Jadi si suami ini juga nuduh-nuduh istrinya mungkin bermain gila di belakang dia, sementara istrinya tidak merasa melakukan seperti itu. Dan istrinya mencurigai suaminya kalau suaminya justru yang main gila dengan pembantu rumah tangga mereka gitu. Jadi mereka itu sering cekcok. Itu selalu terjadi setiap hari, hampir setiap hari ya. Jadi tetangga-tetangga mereka tuh udah pada ngerti gitu kalau memang mereka berdua ini sering cekcok. Hingga pada suatu ketika si istri ini gak kelihatan lagi di rumah gitu. Nah terus si suami ini bilang ke tetangga-tangganya ya, kalau istrinya itu kabur dari rumah dan dia pergi bersama laki-laki lain kayak gitu. Dia pergi ke Jakarta gitu, meninggalkan kotanya karena
kabur bersama kekasihnya. Itu yang diceritakan oleh si suaminya ke tetangga-tangga kanan kirinya. Hingga sampai berbulan-bulan kemudian si istrinya ini memang benar-benar gak ada kabarnya guys gitu. Nah waktu itu emang belum musim HP ya, karena masih tahun-tahun segitu itu mungkin belum banyak orang yang punya HP. Kalau telepon udah ada, cuman mereka memang gak punya telepon gitu. Karena hanya keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang kaya raya seperti itu. Nah, pihak keluarga dari si wanita ini sudah berusaha mencari informasi kemana gerangan si wanita ini berada. Tapi mereka belum juga menemukan di mana si wanita ini tinggal. Bahkan mereka sudah meminta bantuan dari orang-orang pintar seperti paranormal, seperti itu. Mereka meminta bantuan untuk mencari tahu informasi apakah si wanita ini masih baik-baik aja atau enggak, kayak gitu. Tapi dari beberapa paranormal yang sudah ditemuin oleh keluarga si wanita ini selalu mengatakan bahwa si wanita ini enggak kemana-mana, masih di kota itu, masih di situ, kayak gitu. Nah kan keluarganya jadi bingung kan, masih di situ di mana? Karena di rumahnya emang nggak ada gitu. Jadi keluarganya itu pernah mencoba untuk datang ke rumahnya, itu memang benar-benar mereka nggak ketemu dengan si wanita ini gitu. Terus mereka kan masih terus berusaha mencari informasi, nanya ke teman-temannya juga kayak gitu, tapi juga semuanya nggak ngerti guys gitu. Bahkan teman-teman kerjanya juga pada nggak tahu gitu, karena si wanita ini tiba-tiba nggak masuk kerja kayak gitu. Hingga sudah hampir setahun ya si wanita ini meninggalkan rumah tanpa jejak. Nah, akhirnya si suaminya ini menikahi pembantu rumah tangganya guys gitu. Tapi mereka menikah di desa, di desanya si pembantu ini. Jadi enggak di kampung itu. Cuman saat mereka balik ke kampung itu, si suaminya ini mengatakan kalau dia sudah resmi bercerai dengan istrinya dan dia sudah menikahi pembantu rumah tangganya, seperti itu. Dan mereka tinggal di rumah itu. Cuman si suaminya ini, si laki-laki ini dengan istri barunya ini enggak sampai lama guys tinggal di rumah itu. Hanya sekitar beberapa bulan saja, enggak sampai setahun. Akhirnya mereka memilih pergi dari rumah itu, dan rumah itu ditinggalkan terbengkalai aja seperti itu gitu. Jadi mereka pindah kota gitu. Mereka berdua itu pindah kota, cuman rumah ini benar-benar ditutup guys. Jadi pagarnya itu di portal sama kayu-kayu kayak gitu, kayak yang dipaku. Jadi emang benar-benar orang itu nggak bisa masuk ke rumahnya dia gitu, karena aksesnya ditutup rapat sama dia. Sampai 3 tahun kemudian itu rumah tetap kosong dan tidak diurus sama sekali. Dan tetap jejaknya si wanita yang tadi istri pertamanya itu nggak jelas guys, dia ada di mana, apakah dia masih hidup atau enggak, dia tinggal di kota mana, itu juga pada nggak ngerti seperti itu. Nah, tapi selama 3 tahun rumah itu kosong, tetangga-tangganya sering melihat penampakan seorang perempuan di rumah itu. Kadang-kadang mereka melihat seperti ada wanita yang sedang menyapu di rumah itu, terutama kalau menjelang maghrib. Itu seperti kayak ada bayangan wanita menyapu. Cuman gak jelas karena kan tertutup kayu-kayu kan pagernya gitu. Cuman kalau diliatin bener-bener itu gak ada siapa-siapa di situ. Jadi kayak kalau ada tetangganya lewat di rumah itu, mereka ngelihat kayak ada bayangan orang nyapu kayak gitu.
Terus pernah ada juga tetangganya yang mungkin dia lebih peka gitu ya dengan hal-hal gaib, itu pernah mendengar suara tangisan seorang perempuan dari rumah itu. Tapi kan mereka nggak berani ya untuk masuk ke rumah itu karena memang rumah itu ditutup rapat dengan kayu-kayu seperti itu. Nah, dari pihak keluarganya si wanita ini kan terus mencari keberadaan si wanita ini ada di mana. Mereka juga sebenarnya sudah lapor ke kepolisian, guys. Tapi karena memang tidak ada jejak sama sekali, jadi pencarian belum berhasil seperti itu. Nah, kebetulan si wanita ini dekat dengan kakak iparnya. Jadi dia punya kakak laki-laki dan kakak laki-lakinya ini kan sudah punya istri gitu ya. Nah, si wanita ini deket banget nih sama kakak ipar perempuannya ini gitu. Mereka deket sekali dan kebetulan kakak iparnya ini juga peka juga dengan hal-hal gaib meskipun dia bukan paranormal seperti itu. Tapi karena si kakak iparnya ini sering tirakat, dia memang ibadahnya benar-benar bagus seperti itu, dia sering puasa kayak gitu kan, jadi dia mungkin lebih peka untuk hal-hal gaib. Dan dia selama 3 tahun itu selalu dimimpiin oleh adik iparnya. Dia selalu bermimpi adik iparnya itu ada di rumahnya itu gitu. Cuman raut mukanya itu kelihatan sedih gitu guys. Cuman dia nggak ngomong apa-apa, hanya diam gitu kan. Cuman mukanya itu kelihatan sedih banget kayak gitu. Nah, itu terus dimimpiin seperti itu. Dan si kakak iparnya ini merasa kalau seolah-olah adik iparnya itu meminta tolong sama dia gitu, meskipun dalam mimpinya itu si adik iparnya ini nggak bicara apa-apa, tapi dia merasa kalau adik iparnya ini seperti sedang dalam kesulitan seperti itu. Nah, si kakak iparnya ini kan dia tinggal di desa, jadi memang tidak tinggal di kota es kan, karena dia beda kota gitu. Jadi akhirnya dia nekat nih guys gitu, dia nekat untuk datang ke kota es, datang ke rumah adik iparnya itu gitu. Begitu dia sampai di kota es, dia datang ke rumahnya adik iparnya itu, ternyata kan rumahnya udah di portal sama kayu-kayu kayak gitu ya, jadi nggak bisa masuk. Nah, dia bingung juga gitu, nggak mungkin juga kan dia mau ngedobrak pintu nanti malah salah-salah dikirain mau nyuri ya, mau maling atau gimana kan, malah repot karena dia bukan warga situ gitu. Jadi dia mendatangi pengurus RT. Dia mendatangi pengurus RT dan meminta izin untuk masuk ke rumah itu. Dan dia siap dengan segala resikonya. Seperti itu. Dia ingin bersemedi gitu. Dia pengen bersemedi di rumah itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada adik iparnya. Dan dia juga sudah menceritakan kalau selama 3 tahun adiknya itu pergi, dia selalu didatangin adik iparnya itu lewat mimpi. Dan dia merasa kalau adik iparnya itu meminta tolong sama dia. Seperti itu. Akhirnya dengan bantuan pengurus kampung ya, si kakak ipar ini bisa masuk ke rumah itu. Itu secara diam-diam tentunya ya. Dan si suami wanita ini kan gak ngerti gitu, kalau kakak iparnya datang ke rumah itu gitu. Akhirnya dibantu dengan warga, si kakak iparnya ini bisa masuk ke rumah dari si wanita ini gitu. Singkat cerita, sebelum masuk ke rumahnya wanita itu gitu, jadi kan dia sempat bermalam dulu nih. Dia bermalam, dia mencari penginapan dulu. Dia bermalam di kota es. Dan sebelum masuk ke rumahnya adik iparnya ini, dia itu udah puasa guys. Dia udah puasa, dia sudah bertekad untuk puasa mutih. Dan
malam itu dia tekatin untuk puasa ngeblank atau puasa benar-benar nggak makan, nggak minum, dan berada di tempat gelap, tidak ada cahaya seperti itu. Dan dia start dari pagi. Dia dari pagi sudah masuk di rumah itu, dan dia benar-benar seperti meditasi atau bertapa ya di rumah itu hingga tengah malam. Nah, dia ada di rumah itu selama 2 hari guys, 2 hari. Karena ini kakak iparnya emang bener-bener tirakatnya itu udah sangar banget mungkin ya. Jadi dia 2 hari dia berada di rumah itu, seperti itu. Malam pertama ada di rumah itu, dia melihat bayangan adik iparnya berdiri di tengah rumah, di mana di situ ada meja makan. Nah, si adik iparnya ini seperti berdiri di antara meja makan itu. Jadi bayangannya nembus gitu guys, nembus meja makannya itu, seperti itu. Tapi dia melihat itu dalam posisi meditasi. Adik iparnya hanya diam dan dengan raut muka yang sama yang sering dia lihat dalam mimpi. Raut muka sedih guys, seperti itu, bahkan kayak nangis gitu. Nah, si kakaknya ini kan berusaha untuk komunikasi. Dia berusaha bertanya, ada apa? Seperti itu. Apa gerangan yang sudah terjadi pada adik iparnya? Tapi adik iparnya gak jawab guys. Dan karena sudah menjelang subuh, bayangan itu lenyap. Seperti itu. Dan akhirnya si kakaknya ini melanjutkan lagi untuk bersemedi di hari kedua. Dia tetap melanjutkan untuk puasa dan dia bertekad tetap untuk semedi di situ. Dia berusaha menguatkan dirinya untuk tetap bersemedi karena dia pengen dapat jawaban dari semua pertanyaannya dia selama ini tentang adik iparnya. Malam kedua itu dia seperti dapat flashback guys. Dia seperti dapat vision gitu ya. Jadi penglihatan tapi flashback kejadian yang sudah pernah terjadi di rumah itu. Dia melihat adik iparnya cekcok dengan suaminya, cekcok yang parah, jadi ribut besar, sampai akhirnya si suaminya ini menampar adik iparnya dan mencekik adik iparnya sampai adik iparnya itu tidak bisa bernapas, itu kesulitan bernapas. Dia mencoba melepaskan cengkeraman tangan suaminya kan dengan menendang seperti itu. Nah, karena mungkin dia berhasil menendang suaminya dan suaminya merasa kesakitan dan itu mengakibatkan suaminya tambah marah. Akhirnya si suaminya ini membenturkan kepala adik iparnya ke tembok dengan keras sehingga keningnya itu berdarah guys, itu. Dan dia langsung tergeletak pingsan seperti itu. Nah, setelah adik iparnya itu tergeletak tidak sadarkan diri, si suaminya ini bingung guys. Dia sempat bingung, dia seperti orang kebingungan seperti itu. Dia mondar-mandir dalam rumah, tapi si adik iparnya ini tetap gak bangun-bangun juga gitu. Kejadiannya itu masih pagi waktu itu gitu. Cuman gak tahu juga jam berapa ya. Jadi sepertinya itu masih pagi sampai akhirnya itu udah mau menjelang maghrib seperti itu. Ini adik iparnya tetap gak sadarkan diri juga. Cuma sebenarnya adik iparnya ini masih hidup guys gitu. Jadi mungkin dia gegar otak parah ya, mungkin gitu, sehingga dia koma gitu. Nah, si suaminya ini sempat keluar rumah
untuk meminjam pacul ke tetangga sebelahnya, seperti itu. Nah, si tetangga sebelahnya ini juga pernah cerita ke kakak iparnya kalau terakhir dia ketemu sama adik iparnya itu keesokan harinya itu si suaminya meminjam pacul ke dia gitu, katanya untuk benerin ubin di rumah dia yang rusak. Jadi dia mau ganti ubin gitu. Kalau orang-orang desa itu kan biasanya mereka bisa ya benerin sendiri tegel rumah, kayak atap rumah gitu kan, mereka bisa benerin sendiri gitu. Jadi tetangganya ini nggak curiga guys. Jadi dipinjamkanlah pacul itu ke si suaminya itu, dan mereka juga dengar gitu suara tak tok tak tok, orang kayak macul, kayak benerin apa rumah gitu. Nah, waktu ditanya, jadi waktu si suami ini ngembaliin pacul gitu kan ditanya ini sama tetangganya, sebelah mana yang rusak ubinnya diganti gitu. Dia bilang ubin yang di ruang tengah gitu, dia ganti ubinnya bunga-bunga guys motifnya. Kalau sebelumnya kan itu dia polos gitu kan, ubinnya polos. Nah, anehnya ubin yang diganti itu cuman yang ada di bawah meja makannya. Jadi itu meja makan kayu berbentuk kotak gitu ya, persegi panjang. Nah, ubin yang corak bunga-bunga itu hanya di bawah meja makan itu. Seperti itu guys. Yang lainnya tetap biasa aja, polos kayak semula gitu, kayak yang lain lah gitu. Nah, ternyata guys, si suaminya ini pinjem pacul untuk menguburkan tubuh istrinya yang sebenarnya saat itu sedang koma guys. Dan dia dibantu oleh pembantu rumah tangganya dia, yang gak lain memang benar itu adalah pacar gelap dia gitu. Dan memang si pembantu ini nggak ikut membunuh ya, karena kan si suami ini kan yang membenturkan kepalanya si wanita ini gitu. Tapi dia membantu saat mengubur tubuh si wanita ini kayak gitu. Dan dia dikubur dalam keadaan hidup guys. Si wanita ini masih hidup tapi dia koma, dan dia dikubur hidup-hidup dan langsung ditimbun tanpa dimandikan atau dikafanin dan segala macam. Itu benar-benar parah ya guys. Dan ubin bunga-bunga itu adalah pengganti nisan. Dan si suami ini bermaksud udahlah nggak perlu dikasih bunga seperti itu, nggak perlu dikasih nisan, ini udah dikasih ubin bunga-bunga. Gila nggak sih? Terus si kakak iparnya ini kan masih dalam posisi meditasi ya, dia melihat semuanya itu sampai akhirnya itu selesai dikubur dan selesai diganti ubin keesokan harinya, seperti itu. Nah, saat terakhir si kakak iparnya ini mau selesai dari meditasinya, dia melihat adik iparnya itu menangis guys. Menangis berdiri di atas ubin yang bercorak bunga-bunga itu. Dan dia berkata, tolong aku. Dari situ si kakak ipar ini langsung nangis guys. Dia langsung nangis. Dan itu tepat subuh. Akhirnya bayangan adiknya itu menghilang. Setelah itu dia menyelesaikan meditasinya dan dia segera menghubungi ketua RT setempat. Dia menceritakan apa yang sudah dilihatnya selama 2 hari dia meditasi di rumah itu. Dan dia meminta polisi untuk datang ke rumah itu untuk membongkar ubin yang bercorak bunga-bunga itu. Dan dia sudah siap dengan konsekuensinya jika seandainya memang tidak ada apa-apa di dalam ubin
yang bercorak bunga-bunga itu. Dia sudah siap untuk dituntut, Sandy. Dia harus dituntut atau bahkan dipenjara, dia sudah siap. Karena kalau nggak dibongkar, dia juga nggak tahu. Kayak gitu. Akhirnya dibongkarlah ubin yang bercorak bunga-bunga itu. Dan nggak sampai kedalaman 2 meter guys, ternyata. Itu hanya 1 meter lebih dikit lah. Itu ditemukan kerangka dan pakaian dari adik iparnya guys. Ya itu sudah tinggal tulang belulang, tapi masih ada pakaiannya. Karena dia kan dikubur dengan pakaian yang terakhir dia pakai. Itu makanya kenapa ada beberapa tetangga dia sering melihat penampakan seperti wanita itu dengan pakaian di mana dia terakhir pakai baju sebelum dia meninggal. Kayak gitu guys. Akhirnya si suaminya ini ditangkap gitu di desa istri barunya, dan dia ditangkap beserta si bekas pembantu rumah tangga dia. Mereka dijatuhi hukuman seperti itu. Dan itu kasusnya itu sempat viral saat itu ya, sempat masuk koran juga. Dan itu benar-benar sadis guys kejadiannya, benar-benar gila banget kayak gitu. Mereka tuh sempat tinggal di situ loh guys, sempat tinggal di situ. Memang nggak ada setahun ya, tapi hampir setahun mereka tinggal di situ. Si laki-laki ini dan istri barunya yang tak lain adalah bekas pembantu rumah tangga di rumah itu gitu. Cuman mungkin mereka dihantui oleh arwah si wanita ini atau gimana juga nggak ngerti, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Dan rumah itu dibiarkan kosong selama 3 tahun. Itu benar-benar luar biasa kejadiannya. Dan kakak iparnya ini juga emang benar-benar luar biasa juga tirakatnya ya, sampai dia diniatin banget untuk meditasi, puasa, ngeblank, yang benar-benar gak makan, gak minum, gak tidur, dan gak kena cahaya seperti itu di dalam rumah itu. Ya, semoga kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi ya, tidak terjadi lagi pada siapapun, karena itu benar-benar tragis banget. Dan semoga almarhumah si Mbak ini sudah tenang sekarang, karena pelaku kejahatannya juga sudah ditangkap dan sudah dipenjara. Semoga dia husnul khotimah di sana. Amin. Oke guys, itu tadi cerita gue tentang kisah nyata yang pernah terjadi di Kota Es. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi saat channel Real Horror Story ini menayangkan cerita-cerita mistis terbaru. Dan buat kalian yang ingin gabung cerita di channel ini, bisa kalian tulis ya cerita kalian dan kirimkan ke alamat email dari Real Horror Story. Untuk alamat emailnya bisa kalian lihat di deskripsi. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.